Selamat pagi anak-anak. Di pertemuan kita kali ini, Bapak akan mengajar materi konstruksi jalan dan jembatan, di mana ada bagian-bagian dari jalan. Karena ada suatu kendala yang tidak bisa dikendalikan, Bapak mengharapkan kalian menonton video pembelajaran ini, dan sebelum Bapak menjelaskan materi jalan dan jembatan, Bapak ingin memberi kalian tugas untuk kalian membuat materi, membuat rangkuman dari yang sudah Bapak jelaskan dan dikumpulkan pada esok hari pukul 20 atau jam 8 malam. Oke. Baik, konstruksi jalan dan jembatan kita akan belajar pada hari ini diawali dengan mengenali jenis-jenis jalan. Apa sih pentingnya itu jalan dan kenapa sih jalan itu banyak jenis-jenisnya? Itu pasti adalah pertanyaan yang sebenarnya ada di benak kalian. Dan kenapa kita harus mengetahui jenis-jenis jalan? Karena pada dasarnya seorang engineer, seorang insinyur, seorang arsitektur, seorang surveyor itu memerlukan yang namanya pengetahuan-pengetahuan tentang jalan. Jadi kenapa kita harus mengetahui jenis-jenis jalan? Karena tidak semua jalan itu bisa dipakai untuk berjalan, dan pasti ada memiliki suatu fungsi. Oke, baik. Klasifikasi jalan. Apa sih klasifikasi jalan tersebut? Sesuai undang-undang pemerintah, jalan mempunyai klasifikasinya sendiri. Dan di klasifikasi tersebut mempunyai sub-sub klasifikasi. Dan klasifikasi yang sekarang Bapak jelaskan adalah klasifikasi jalan berdasarkan fungsinya. Bisa kalian lihat, yang pertama ada jalan arteri. Jalan arteri adalah jalan umum yang fungsinya lebih pada pelayanan kendaraan dengan jarak tempuh perjalanan jauh. Oleh karenanya, biasanya berkecepatan tinggi. Jalan arteri ini mungkin bisa Bapak ringkas seperti halnya jalan tol yang mungkin kalian pernah lihat di daerah-daerah Tuban. Itu ada jalan-jalan Pantura di arah timur menuju Malang, Semarang, itu adalah jalan arteri. Dan yang kedua, kita melihat ada jalan kolektor, yaitu jalan raya yang berfungsi melayani kendaraan dengan perjalanan jarak sedang. Kecepatan melaju tentu juga sedang. Itu biasanya jalan-jalan yang hanya berdiameter kecil atau mempunyai kisaran jarak yang lebih sedang. Dan yang ketiga ada jalan lokal, merupakan jalan raya yang digunakan demi melayani kendaraan lokal di suatu tempat. Ciri perjalanannya pun adalah jarak dekat, sementara kecepatannya juga rendah. Yang keempat, ada jalan lingkungan. Jalan raya yang digunakan untuk melayani angkutan lingkungan yang perjalanannya berjarak dekat dan berkecepatan rendah. Oleh karena itu, kenapa jalan lingkungan ini sering dipakai dalam suatu pedesaan? Karena memang jaraknya ini dekat dan berkecepatan dayanya pun sangat rendah, hanya bisa dipakai untuk motor, traktor, ataupun yang lainnya. Dan yang kelima ada freeway dan highway. Ini adalah jalan tol. Ini adalah dua jenis jalan yang posisinya di atas jalan arteri. Lalu klasifikasi jalan berdasarkan administrasi pemerintahan. Nah, di dalam pemerintahan ada jalan yang berdasarkan administrasi. Ada jalan nasional, ada jalan provinsi, dan ada jalan kabupaten. Contoh, kalau di jalan nasional itu kan adalah jalan arteri dan juga jalan kolektor yang menghubungkan antara dua ibu kota provinsi serta jalan tol. Dan itu pasti dibuat sedemikian rupa sehingga skala dalam perjalanan ini adalah nasional, antar provinsi, dari DKI Jakarta ke Jawa Barat, dari Jawa Barat ke Jawa Tengah, dari Jawa Barat ke Banten. Itu kan skalanya udah nasional, antar provinsi. Nah, beda lagi dengan jalan provinsi, di mana jalan provinsi itu adalah jalan kolektor yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten atau kota.
Contoh misal, kalau kalian ada di Kabupaten Lamongan, jalan yang menghubungkan antara pedesaan dengan kota kabupatennya itu baru disebut oleh jalan kolektor. Nah, ada lagi jalan kabupaten, di mana jalanannya itu isinya jalan-jalan lokal, yang sistem jaringannya itu primer, tidak termasuk jalan yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan. Seperti itu. Lalu kita masuk ke dalam jembatan. Jembatan merupakan sebuah bangunan yang menghubungkan dari tempat satu ke tempat lainnya yang terletak oleh sungai, lembah, jembatan, dan mempunyai beberapa klasifikasi. Nah, yang terbagi oleh beberapa faktor sebagai berikut. Dari kita bahas pengertiannya, jembatan ini mungkin udah jelas ya. Jembatan itu merupakan suatu bangunan yang menghubungkan tempat satu ke tempat lainnya yang terhalangi oleh sungai, lembah, jurang. Nah, apa sih klasifikasi dari jembatan tersebut? Kalau kita lihat menurut keberadaannya, itu jembatan terbagi dua. Ada jembatan tetap dan jembatan gerak. Jembatan tetap itu adalah jembatan yang sengaja dibangun dan melihat bagaimana rentan waktu yang akan dipakai. Tipe-tipe jalan jembatan tetap, jembatan besi, jembatan baja, jembatan kayu, yang ini bisa dikatakan atau sengaja dibuat sengaja permanen, dan aksesnya itu pun permanen. Lalu bagaimana dengan jembatan gerak? Jembatan gerak adalah jembatan yang bisa bergerak karena dilintasi oleh kendaraan-kendaraan lain, seperti kendaraan kapal. Itu kan bisa kalian lihat di Golden State, Inggris, waktu masih aktif dia kan ada jembatan artileri di mana itu terbuka ya. Seperti ini, kita ada kapal di tengahnya kan terbuka, itu namanya jembatan gerak. Nah, berarti dari menurut keberadaannya atau berdasarkan keberadaannya, klasifikasi jembatan terbagi menjadi dua, jembatan tetap dan jembatan gerak. Lalu bagaimana faktor fungsinya? Faktor fungsinya terbagi menjadi 4. Ada jembatan jalan raya, ada jembatan rel kereta, ada jembatan pipa, dan ada jembatan waduk. Jembatan pipa dan waduk itu termasuk jembatan loh ya. Karena dengan adanya pipa tuh bisa kita buatkan jembatan khusus. Supaya apa? Supaya jika tidak dimasukkan dibuatkan jembatan gitu ya, atau dibuat monorail khusus, itu bisa merusak pipa tersebut. Nah, kita masuk ke dalam rumaja dan rumija. Apa sih rumaja itu? Ini kita bisa lihat di dalam sketch ya. Di dalam sketch ini adalah rumaja, ruas pemakaian jalan. Di sini kalian bisa lihat ya, di sini ada ambang utama, ada saluran, ada bahu jalan, jalur lalu lintas, bahu jalan, saluran. Di sini ada perkerasan jalan. Jadi kalau kalian belum paham, ini jalan ya. Dari sini kita tarik ke sini, ini jalan. Dibagi dua, ini kan jalan 2 lajur. Di sini ada bahu, ini trotoar biasanya. Baru di sini saluran. Nah, ambang itu apa sih Pak? Ambang itu adalah batas di mana jalannya tersebut itu dibuat. Nah, jadi ketika ada saluran, baru kita bikin ambang sekitar 3 meter atau 2 meter. Baru di sininya rumah warga. Itu yang idealnya. Namun, jika kita lihat di Indonesia ini memang sepertinya agak aneh. Di Indonesia ini kita membuat jalan ini sangat-sangatlah tidak memperhatikan aspek-aspek seperti itu. Nah, untuk gambar lebih jelasnya seperti ini. Ini ada ruang pemakaian jalan dari sini ke sini. Ada rumija, ruang pemilik jalan dari sini ke sini. Ya, ini trotoar tadi. Baru ada ruasja. Ruasja itu ruas pengawasan jalan yang memang disengaja untuk pengawasan. Ya.
dari materi ini mungkin kita bisa lihat bagaimana ruasja dan rumija ini harus kita perhatikan aspek-aspeknya. Apakah dia jalan kolektor, apakah dia jalan artileri, apakah dia jalan nasional, apakah dia jalan provinsi. Namun di dalam aspek-aspek jalan tersebut dipastikan rumija, rumaja, dan ruasja itu pasti harus selalu ada. Seperti itu. Oke, baik, kita masuk ke tugas ya. Buat rangkuman sedetail mungkin dan kalian jelaskan ulang apa itu pengertian dari jalan, klasifikasi jalan, lalu klasifikasi jembatan dan pengertian jembatan, lalu bagian-bagian dalam jalan. Jika belum ada yang masih dibingungkan, Bapak membuka pertanyaan dan bisa ditanyakan ke Bapak secara langsung. Sekian dari saya, selamat pagi semua. Terima kasih.